Are you ready? Let it. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Iqbal, Brand Digital Deputy Manager di Number One Face Care for Men di Indonesia. Sehari-hari kerjaanku adalah mainin klik. Nggak cuman biar viral, tapi biar bikin perubahan yang nyata. Maka dari itu, sebelum aku mulai sesi ini, aku pengen ngajak teman-teman di sini buat main game terlebih dahulu. Oke, teman-teman boleh angkat tangan kalau jawabannya iya. Angkat tangan, siapa yang hari ini udah buka sosial media? Wow, hampir semuanya ya udah buka sosial media. Kita turunin. Pertanyaan kedua adalah, siapa yang hari ini udah bolak-balik cekin Instagram story sendiri buat ngeliatin siapa aja yang udah lihat story-nya? Oke, masih banyak juga ternyata ya. Gak apa-apa, itu manusiawi sebenarnya. Dan yang ketiga adalah siapa yang hari ini udah nge-share konten ke DM temennya tanpa konteks apapun. Boleh angkat tangan? Oke, masih ada, nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu manusiawi sebenarnya. Dan pertanyaan terakhir adalah siapa yang merasa kalau apapun yang dilakukan di sosial media hari ini itu bisa ngubah dunia lebih baik lagi? Berat ya? Oh, udah ada. Oke. Thank you teman-teman yang udah melakukan, tapi mungkin beberapa orang ngerasa kayak agak klise sebenarnya, agak terlalu berat. Ngeklik main sosial media memang bisa bikin dunia lebih baik lagi. Ngomongin tentang klik, faktanya ada sebuah riset yang menjelaskan bahwa setiap harinya kita melakukan 2.600 lebih klik setiap hari. Dan gimana dengan di Indonesia? Gen Z melakukan 82 kali membuka HP setiap harinya. Artinya, ada ribuan klik yang kita lakukan setiap hari. Mungkin kita nggak sadar ya, sampai ada ribuan klik setiap harinya gitu ya. Nah, ngomongin tentang klik. Klik itu tuh bisa jadi dua mata pedang sebetulnya. Bisa membunuh kita, tapi bisa melindungi kita juga sebetulnya. Ngomongin tentang klik, ada sebuah kasus di sebuah negara di luar negeri. Pada tahun 2018 terjadi pelanggaran data besar-besaran. Data-data tersebut digunakan untuk iklan micro-targeted untuk campaign yang sangat terarah. Dan hasilnya kayak gimana? Hasilnya adalah 1,4 juta orang tidak memiliki hak pilih. Dan 3 swing states mengalami perubahan pada hasil pemilunya. Dan teman-teman tahu itu karena kenapa? Hanya karena satu klik. Namanya adalah I accept. Mungkin dia hal yang sangat receh sebenarnya, tapi sering banget kita skip setiap hari. Kita daftar akun apapun, kita daftar aplikasi apapun, kita akan langsung mengklik I accept tanpa kita tahu konsekuensi kedepannya itu akan seperti apa. Dan ini bisa menjadi salah satu pelajaran buat kita untuk lebih aware tentang klik yang setiap kita lakukan di sosial media. Oke, nah yang paling menariknya lagi adalah kita ngerasa kalau algoritma di sosial media ini tuh sifatnya netral. Padahal kenyataannya, algoritma itu setiap scroll yang kita lakukan itu kayak mesin pencari keberuntungan. Yang hadiah utamanya apa? Hadiah utama itu ada 3. Setiap kita nge-scroll, kita akan dapetin 3 hadiah utama. Pertama adalah kesenangan sesaat. Yang kedua, kesempitan berpikir atau bias. Dan yang ketiga adalah kita cuman pengen dunia yang sesuai dengan harapan kita. Makanya, algoritma membuat kita sangat nyaman di media sosial kita. Karena mereka tahu apa yang bikin kita senang buat dapetin 3 hadiah utama tadi. Oke,
ini masih tentang digital, tentang klik, dan tentang apapun. Di tahun lalu, ada sebuah berita anak hilang dan itu viral. Selama 6 jam, ada 1,2 juta orang yang percaya berita tersebut. Padahal, 30 menit setelah berita itu viral, pihak yang berwenang sudah mengklarifikasi bahwa berita itu adalah hoax. Bisa dibayangin dong, dari 5,5 jam ternyata masih banyak orang yang percaya dengan berita hoax tersebut. Yang artinya kita sadar juga gitu ya, sekarang tuh kita lebih percaya dengan broadcast tante-tante kita dibandingkan pihak yang lebih terpercaya untuk memberikan informasi. Ini balik lagi dengan klik, broadcast, klik, share, klik, apapun itu. Nah, tapi tenang aja, klik itu nggak semenakutkan itu sebenarnya. Kita bisa lebih mindful untuk main sosial media melalui 3 hal. Yang pertama adalah mute button. Kita punya pilihan, kita punya hak untuk memute akun-akun yang toksik, yang nggak ngasih impact baik apapun buat kita. Dan selama 2 minggu, feed kita otomatis akan melakukan detox. Dan kita akan terbebas dari hal-hal yang merugikan kita. Yang kedua adalah the power pause. Maksudnya gimana? Setiap kita pengen ngeklik sesuatu, setiap kita pengen nge-share sesuatu, coba pikirin, kira-kira nih, kalau misalkan nenek kita ngebayangin kita nge-share sesuatu, dia bakalan malu nggak ya? Dia bakalan nangis nggak ya? Kalau ternyata itu adalah jawabannya, then stop to share the content. Kita punya kekuatan itu, the power pause. Dan yang terakhir adalah the 1% rule. Maksudnya kayak gimana? Kita cuma butuh 1% dari total followers kita untuk bisa mensupport kita. Contoh, misalkan kita punya 10.000 followers. 1% dari 10.000 adalah 100 orang. Kalau kita nge-share sebuah konten, dan 100 orang tadi pun setuju dengan konten yang kita share, dan mereka akan men-share kembali ke story-nya masing-masing, dan dilihat oleh 10 orang dari followers mereka, otomatis ada 1.000 orang yang terjangkau dengan konten yang kita share tadi. Ya tapi kan 1.000 ngapain ya? Jumlahnya kecil banget, 1.000 di digital. Padahal sebenarnya 1.000 itu bisa pertama meningkatkan omset UMKM. Yang kedua, 1.000 orang itu bisa bikin sebuah gerakan. Dan yang ketiga, 1.000 orang itu bisa bikin teman kita ngerasa kalau dia sendirian. Itu adalah 3 hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa survive di dunia yang penuh klik ini. Oke, ngomongin tentang klik. UNICEF pernah nemuin di tahun lalu, ada 600 remaja di sebuah daerah 3T di Indonesia yang putus sekolah karena sebuah klik. Karena mereka terjebak di dalam sebuah permainan. Yang mereka merasa itu adalah sebuah permainan, makanya mereka klik. Dan data Bappenas menambahkan bahwa ada 112 remaja lainnya yang terpaksa tidak punya harapan hidup dan akhirnya memilih untuk tidak hidup, alias mengakhiri hidup mereka. Cukup pelik ya sebenarnya, dari sebuah klik bisa sampai meregang nyawa orang. Dan yang paling mirisnya adalah 80% orang yang ngeklik iklan tersebut karena mereka merasa itu adalah sebuah game, sebuah permainan yang seru. Ada juga yang merasa itu adalah sebuah klik iseng. Dari iseng, dari ngerasa itu adalah sebuah game, mereka klik, tapi lama-kelamaan, pelan-pelan, itu bisa membuat mereka terjerumus lebih dalam. Nah, tapi tenang aja. Tadi kita ngomongin tentang klik itu banyak banget negatifnya gitu ya. Jadi boleh nggak sih sebenarnya kita ngeklik gitu ya? Di sini ada sebuah cerita dari Bandung Fights Back. Jadi ada sebuah komunitas di Bandung yang mereka menggerakkan sebuah kampanye untuk mengurangi berita-berita negatif atau berita-berita yang merugikan masyarakat. Ada 4 hal yang mereka lakukan. Pertama adalah mereka mengajak orang-orang untuk meng-screenshot konten-konten yang merugikan. Yang kedua, mereka mengajak orang-orang untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, mereka bikin campaign namanya
saring sebelum sharing. Dan yang terakhir, mereka ngajak warung-warung kopi untuk menempelkan QR code tentang kampanye ini. Jadi campaign itu lumayan komprehensif, dari warung-warung, terus ke digital, sampai ke pihak berwenang. Tapi emang ada ya hasilnya? Hasilnya ada dong. Hasilnya adalah 1.200 iklan merugikan tadi berhasil di take down. 3 akun influencer berhasil dinonaktifkan. Dan banyak individu yang awalnya terlibat ke dalam perilaku merugikan tadi, kini berubah peran menjadi orang yang menentang perilaku tadi. Dari sebuah klik, ternyata bisa menjerumuskan, tapi bisa juga sebagai pelindung kita. Nah, di sini aku pengen sampaikan ke teman-teman semua bahwa setiap klik itu punya value-nya. Aku pengen ngajak teman-teman mulai dari detik ini atau misalkan besok pagi ketika membuka mata atau ketika buka HP besok pagi, coba diingat bahwa setiap like adalah support, setiap share adalah tanggung jawab kita, dan setiap scroll adalah pilihan. Di sini aku pengen tantang teman-teman juga untuk melakukan 3 hal simple. Yang pertama adalah follow akun edukasi atau yang bisa mengimprove teman-teman. Kedua adalah unfollow akun-akun toksik yang bisa merugikan kita. Dan yang ketiga adalah share konten-konten bermanfaat atau bahkan itu hal yang kita ngerasa itu hal kecil, tapi sebenarnya itu bisa merubah kehidupan orang lain lebih baik. Karena dimulai hari ini, kita sadar bahwa setiap klik itu punya maknanya masing-masing. Kita aware, kita decide, dan kita move. Karena setiap perubahan nyata itu berasal dari pilihan-pilihan kecil. Dari tangan-tangan orang biasa seperti kita. Aku harap dengan ini teman-teman semua bisa lebih aware dan bisa lebih mindful untuk bermain sosial media. Aku Iqbal, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.